bahwasanya solusi yang ditawarkan oleh bangsa-bangsa di luar Islam dan bangsa-bangsa yang sebenarnya mereka justru mencari kepentingan di kawasan Syam itu adalah solusi dua negara yang wilayah-wilayah negeri-negeri Muslim, orang-orang Arab terutama yang paling dekat dengan Palestina. Maka kirimkanlah tentara-tentara kalian, usir secara total tuh orang-orang Yahudi itu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali itu. Selama itu tidak terjadi, maka lihatlah kehancuran negeri-negeri Muslim, termasuk terakhir nanti itu bukan hanya Palestina, bisa jadi akan menguasai secara penuh di Timur Tengah itu oleh orang-orang Yahudi. Itu bisa jadi. Kita hanya bisa mengatakan bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena ada semangat iman. Dan itu yang ditakuti. Israel itu sangat takut dengan perang sebenarnya. Makanya sekarang kan sebenarnya pada takut juga. Tentara cadangan udah pada nggak mau perang, ya kan? Pada mengundurkan diri, pada ini semuanya takut perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya tentunya di Kejar Deadline. Dan alhamdulillah di hari yang rintik-rintik hujan, dan kebetulan memang saya juga dari rumah ke kantor ini dikasih rezeki sama Allah, yaitu dihujanin. Alhamdulillah kita sampai di sini, kita bisa bikin konten di sini, dan saya tentunya tidak sendiri. Bersama siapa saya tentunya tetap paket lengkap. Ada Bro Awal. Kenapa? Itu tandanya suara kita tidak pernah didengar oleh dunia. Dalam filosofis banget. Belum apa-apa udah ngomong begitu ya. Belum main kita udah begini. Tapi saya kok hari ini semangat banget. Apa karena tadi dihujanin? Entah kenapa gitu. Apa mic tadi sempat jatuh? Gimana Bro Awal, sehat? Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat Om Bro Awal ya. Tetap semangat. Oke, nanti kita akan bahas panjang lebar terkait apa? Ya kita next aja nanti ya. Oke, bukan hanya berawal tapi juga ada Mas Muji. Gimana kabarnya Mas Muji? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikitin. Dan kali ini kita juga bersama Bro Gusli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bro Gusli. Ya, kita sama ya, kerah tapi beda warna ya. Beda warna ya. Ini nggak ada yang sama nih ya. Ya, gimana Bro? Gue sudah sehat. Alhamdulillah. Walaupun sedikit batuk nih. Waduh, karena soalnya kita banyak menyampaikan fakta kepada dunia tapi dianggapnya sebagai orang yang tidak pernah mendukung kaum muslimin nih. Iya. Ngemeng-ngemeng. Oh salah ngomong-ngomong. Ngomong ya. Kita kali ini membahas apa Bro? Ya kita pembahasan yang katanya sudah terhenti, tapi sebenarnya kemarin itu koma. Kalau koma itu pasti ada belum kalimat titik. Berikutnya belum titik. Belum selesai. Masih lanjut. Ya. Ini terkait dengan kondisi di Palestina. Oke, saudara kita di sana. Kita mungkin teman-teman bisa cari di internet atau sudah nonton di media massa ataupun elektronik ataupun internet tentang dukungan deklarasi ratusan negara di United Nations untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi artinya Palestina diakui kemerdekaannya gitu. Ya, tapi saya merasa sampai detik ini itu semacam mak-mak ngegosip lah. Oh gue dukung dong gitu, ngomong begitu. Katanya kemerdekaan itu. Selepas dari itu, Trump itu melakukan negosiasi atau bertemu dengan sejumlah negara Muslim. Ya di Mesir. Ya termasuk juga perwakilan dari Indonesia, Prabowo datang. Oh ini bisa itu. Ya. Yang dia nyari anaknya Trump juga ternyata ada bocor halus Mikan. Oh iya. Katanya wajar namanya sahabat katanya gitu. Sahabat gitu. Tapi kondisi itu melihat betapa Amerika itu punya cengkrama yang luar biasa terkait dengan apa yang terjadi di Palestina itu sendiri. Memang hasilnya ada gencatan senjata. Ya. Di mana masyarakat Palestina hari ini masih sedikit bernapas lega. Ya saya sebut sedikit karena sisanya masih sesak. Ya,
Kenapa demikian? Jadi gini, ada dalam istilah gencatan senjata itu ada beberapa aturan atau ada keputusan-keputusan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, antara pihak Hamas dan juga pihak dari dari Zionis sendiri, entitas Zionis ya. Itu diantaranya pembebasan sandera gitu. Memang ada terjadi pertukaran pembebasan sandera di pihak Hamas itu. Ya terjadi dan di pihak Hamas dan di pihak Zionis sendiri, beserta juga pertukaran jasad. Nah ya, jadi ada beberapa jasad-jasad yang tertembak di medan perang, kemudian dibawa oleh Zionis, dibekukan di segala macam. Makanya ada cuplikan cukup viral, ada 50 jenazah yang tidak diketahui lagi ini siapa gitu. Karena karena ada yang dikuliti segala macam lah. Kita mengerti betul betapa baiknya tanda kutip Zionis ya gitu. Nah, ini untuk para pendukung Zionis gitu gitu. Kemudian yang perlu kita lihat kembali tentang perjanjian pengiriman truk-truk kemanusiaan. Dari ribuan yang diminta untuk bisa masuk itu hanya ratusan sampai sekarang. Ya, ratusan sampai 600-an truk dari sepanjang Gaza. Ingat ya teman-teman semuanya, Gaza itu 58% wilayahnya itu masih dikuasai oleh Zionis. Karena itu kesepakatannya begitu. Ada garis embarkasi lah istilahnya, garis kuning yang itu harus ditaati oleh kedua belah pihak. Dan lagi-lagi sekali lagi kita melihat betapa menurut saya kalau saya ngomong dungu ya, nanti dikira saya tidak dukung perdamaian. Saya bilang bodoh terlampau kasar. Ya. Jadi apa ya? Bingung saya. Milik katanya apa gitu ya. Karena tentu kalau kita melihat kesepakatan yang itu diminta itu pada akhirnya itu tadi gitu. Dan anehnya negeri-negeri Arab meminta agar Hamas itu melucuti senjatanya juga. Pelucutan senjata dalam gencatan senjata. Gencatan ini untuk nanti akan diberikan peralihan kepemimpinan di bawah Tony Blair ya, yang didukung untuk memimpin kekuasaan di wilayah Gaza itu sendiri. Kan aneh ya. Harusnya Gaza dan Palestina pada umumnya dia berhak untuk bisa mengelola negerinya sendiri. Tapi ini justru diatur oleh negara yang lain. Di luar dari Gaza itu ya, orangnya. Ya, di luar dari Gaza. Dan kita melihat sendiri sampai saat ini memang nggak ada kan istilah kemerdekaan itu. Dan ini yang terbarukan ya. Kita melihat bahwasanya ada upaya, ada rancangan undang-undang Zionis ya, entitas Zionis Israel untuk bisa mencaplok ya wilayah tepi barat. Jadi setelah menghajar di bagian Gaza, sekarang Israel berusaha, entitas Zionis laknatullah ini ingin berusaha untuk mencaplok wilayah tepi barat. Wilayah tepi barat itu ya wilayah yang ada Masjidil Aqsa CS. Itu tepi barat. Ya, Gaza itu tersendiri. Berarti agak jauh ya? Agak jauh gitu. Nah, bagaimana posisi kita seharusnya terkait dengan menyikapi gencatan senjata ini? Pertama teman-teman semuanya, sebenarnya basically-nya dasarnya itu tidak boleh ada perdamaian antara Zionis sama Palestina. Karena pada dasarnya itu bukan tanah Zionis. Ya. Ini tanah nyuri. Yang diakui pihak pencuri itu tanahnya. Ngerampok. Bukan gitu. Nyuri ini, ngerampok kan. Nyuri gitu. Dikit, ngerampok banyak gitu ya. Dan pada akhirnya kita harus bersepakat untuk mengakui tanah rampokan ini milik perampok. Gitu. Bahkan perampok meminta tanah yang belum dirampoknya untuk jadi tanah dia juga. Calon dirampok. Ya, calon tanah yang dirampok gitu. Nah, kemudian dan kita diminta mendukung solusi dua negara ini. Jadi mohon maaf banget nih, om-om, bapak-bapak, emak-emak, ibu-ibu gitu ya. Encingnya babe. Encing
encing nyak babe segala macam lah ya gitu. Saya susah nih ngomong Betawinya. Cangcing nyak babe. Cangcing nyak babe gitu. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh mengakui kemerdekaan dua negara ini. Oke. Bahkan ketika kita mengakui kemerdekaan Palestina, maka sebenarnya kita mengakui juga kemerdekaan Zionis. Harusnya di wilayah tanah itu tidak ada entitas lain selain milik kaum muslimin gitu. Nah, ini kayaknya sejalan dengan pemikirannya Habib Rizik dari FPI sama teman-teman Hizbut Tahrir nih. Hizbut Tahrir kan dulu ketika masih aktif legalitasnya itu bersuara bahwasanya tidak boleh ada dua negara. Habib Rizik juga komentar begitu juga gitu. Harus dikembalikan ke kaum muslimin Iya. ke tanahnya. Nah, ini Pada kayaknya akhirnya memang Palestina ya. memang saya lihat ada kecocokan antara FPI sama HTI. Apa kecocokannya? Sama-sama menginginkan kemuliaan bagi kaum muslimin. Oh, oke. Masya Pas Allah. berarti ya. Oke, tapi ada hal yang menarik nih. Saya ingin bergeser ke Bro Guslin dulu nih. Ada yang menarik tadi terkait tentang tadi Bro awal itu bicara ada pertemuan di Mesir. Ya kan baru-baru ini. Kemudian juga ini baru-baru ini juga atau sedang berlangsung gencatan senjata. Nah, kita sama-sama tahu bahwasannya Zionis Yahudi ini dalam hal ini Israel ini kan sudah berkali-kali ya gencatan senjata yang saya tahu gitu kan, dan tentunya yang kita sama-sama tahu ya seringkali dia melanggar dari apa yang dijanjikan itu atau perjanjian gencatan senjata itu. Nah, saya mau lihat ini apakah ada data yang terbaru nih terkait tentang gencatan senjata yang hari ini. Nah, gimana Bro Guslin? Mungkin ada informasi yang bisa kita dapatin. Iya. Pertama terkait dengan sebelum kita masuk di fakta, sebenarnya kita harus bahas dulu nih. Solusi dua negara itu sebenarnya bukan solusi sebenarnya. Kenapa demikian? Karena itu sebenarnya dua negara itu memang dari awal terbentuknya Zionis atau datangnya Israel ke tanah Palestina itu memang dirancang untuk dibagi dua negara itu, wilayah Palestina. Coba kita lihat sejarah misalnya. Ketika perjanjian Balfour itu dilansir begitu, yang dilakukan pertama adalah pada saat itu adalah memang posisinya membagi dua wilayah itu. Makanya ketika pada saat dari LBB yang mencetuskan pertama itu sebenarnya LBB menyerahkan sepenuhnya Israel Palestina kepada Israel itu kepada Yahudi itu adalah pihak LBB. Memang kayak disebutnya itu hadiah untuk Yahudi begitu. Karena memang rancangan Zionis Yahudi itu sebenarnya bukan mengambil setengahnya. Rancangannya itu adalah mengambil keseluruhan, yaitu kalau digariskan di dalam The Judenstaat, buku yang ditulis oleh siapa? Bapak Zionis itu, Theodor Herzl. Theodor Herzl itu ketika menuliskan dalam bukunya itu bahwa batasan yang harus diambil wilayah itu bukan di sebagian wilayah Palestina, tapi terbentang dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Artinya semestinya harusnya yang ingin dikuasai oleh Israel sampai saat ini itu adalah bukan bagi dua negara, tapi secara menyeluruh wilayah Palestina itu adalah wilayah kekuasaan mereka. Nah, walaupun akhirnya karena memang pada saat itu ketika datang di Palestina orang-orang Yahudi itu dalam posisi di mana sudah ada yang menduduki wilayah Palestina itu, sehingga pada saat itu sebelum beralih dari LBB ke PBB itu kemudian yang terjadi adalah membagi dua wilayah, yaitu sebagiannya diduduki oleh orang-orang Palestina yaitu kaum muslimin, dan sebagiannya diduduki oleh orang-orang Yahudi, yaitu Zionis Israel itu. Begitu awalnya. Sehingga sebenarnya dua negara ini memang dari dulu begitu. Jadi ini bukan solusi. Kalau kita lihat dari sejarah itu berarti intinya sebenarnya dua negara ini adalah awalan penguasaan Zionis terhadap Palestina, yang nantinya penguasaannya bukan hanya dua negara, bukan dua wilayah dibagi, tapi ending yang diinginkan itu adalah penguasaan penuh. Oh, keseluruhan wilayah. Iya, kalau kita lihat di dalam tujuan utama terbentuknya Israel Raya itu kan harusnya secara menyeluruh wilayah Palestina itu dikuasai. Sehingga kalau kita lihat dari situ, tidak akan berhenti Israel itu hanya sebatas memiliki setengah dari wilayah Palestina. Maka kita bisa lihat rentetan daripada gencatan senjata itu, kalau mungkin bisa kita baca, itu adalah strategi untuk memulihkan kekuatan dulu sebelum melakukan serangan berikutnya. Kekuatan kalau Zionis Israel itu ya. ya. Kalau kita bisa lihat, peperangan itu menghabiskan banyak anggaran, menghabiskan banyak biaya, menghabiskan tenaga, menghabiskan bukan hanya tenaga, menghabiskan banyak nyawa juga.
mengikis mental-mental dari kalangan Zionis dan juga kalangan mujahidin di sana, maka apa yang dilakukan, apalagi kalau kita lihat di balik semua itu dirancang oleh Amerika yang juga mendukung banyak biaya terhadap perang ini, maka yang dilakukan adalah jeda sedikit. Kalau kita bisa baca itu menjeda sedikit dulu, memulihkan kekuatan, ekonomi bangkit, bisa jadi setelah itu melakukan serangan lagi. Dan faktanya setelah itu bukan hanya sekarang, setiap kali setelah melakukan gencatan senjata, tidak lama kemudian yang melanggar gencatan senjata itu adalah kaum Zionis juga. Nah itu kan membuktikan, dan ini bukan hanya sekali. Setelah itu tahun ini baru-baru ini setelah kemerdekaan itu disebutkan disampaikan oleh Palestina, bahkan orang-orang Palestina itu kemudian beruforia luar biasa, alhamdulillah telah istirahat dari luar biasanya serangan bertubi-tubi itu. Setelah itu kita bisa mendengar ada seorang jurnalis luar biasa yang saat itu mengabarkan bagaimana kondisi Palestina sampai akhir wafatnya itu. Ternyata kemudian ditembak lagi. Ya kan? Dengan walaupun itu bukan serangan langsung dari Israel, melakukan serangan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang berkhianat dan mendukung perjuangan orang-orang Israel pada saat itu. Tapi faktanya itu ada pelanggaran juga. Kemudian kemarin juga itu mulai melakukan serangan lagi kepada Palestina begitu. Itu belum lama setelah gencatan senjata ini menunjukkan bahwa memang kita tidak akan pernah berharap terhadap solusi dua negara untuk memerdekakan Palestina begitu. Sebagaimana disampaikan oleh Bro Awal tadi, memang nggak ada memang nggak ada niatan satupun orang-orang Israel itu menginginkan solusi dua negara. Yang menginginkan itu siapa? Yang menginginkan itu bahkan bukan orang Israel, tapi justru dari kalangan kaum muslimin sendiri yang telah terprovokasi dengan kaum barat begitu, orang-orang barat. Dan inilah yang kita bisa lihat, artinya ini solusi dua negara ini tawaran yang disampaikan oleh orang-orang barat untuk apa? Mengumpul kekuatan kembali, untuk melumpuhkan secara penuh. Kalau kita bisa bilang seperti itu. Artinya ketika kaum muslimin pada saat ini mendukung solusi itu, yang pertama yang harus kita pikirkan adalah secara tidak langsung kita mendukung adanya negara Israel. Yang kedua, kita secara tidak langsung mengizinkan wilayah Palestina itu dikuasai oleh para penjajah. Yang ketiga, kita melegitimasi penjajahan itu sebenar-benarnya, seakan-akan penjajahan itu hak, boleh gitu. Secara tidak langsung juga kita kita menginginkan Palestina itu dikuasai penuh oleh Israel gitu. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit pasti akan diambil terus-menerus. Buktinya pada saat 1947 itu wilayah Israel itu masih sedikit, caplok dikit, makin lebar sampai saat ini wilayah Palestina itu kemudian sudah hampir nggak kelihatan sama sekali. Itu kita bisa lihat di situ. Nah inilah semua legitimasi itu, ditambah lagi sebenarnya kita sedang mengkhianati, kalau kita sebutnya, mohon maaf, kita menyebutnya pengkhianatan terhadap founding father kita. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu jelas tidak ada kompromi terhadap penjajah. Disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bukan kompromi. Maka dari itu seluruh pahlawan kita itu tidak ada satupun berkompromi menyerahkan sebagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang katanya sakral ini. Tidak ada. Coba lihat, ada nggak satu orang di antara seluruh para pahlawan mengatakan bahwa Belanda udah, kita nggak usah lagi cekcok lah, nggak usah lagi menjajah lah. Ambillah sebagian dari wilayah yang kami punya dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Silakan, di antara ini mana yang kalian mau? Kita bagi dua, atau kita nggak usah dua lah. Mungkin kami ambil 80%, kalian 20% di wilayah mana mau? Gitu. Nggak ada satu menit itu. Apa yang dilakukan? Mengusir total penjajah itu. Begitupun harusnya yang kita lakukan terhadap Palestina. Karena memang bahasa para penjajah itu bukan bahasa kompromi, bukan bahasa perdamaian, tapi bahasa mereka adalah bahasa senjata, bahasa kekuatan. Tidak ada satupun yang bisa melumpuhkan kekuatan dari penjajah, hanya satu, senjata, gitu, bukan perdamaian. Nah itu kalau menurut saya itu mungkin yang bisa kita ambil. Dengan kata lain, kalau itu bagian dari mungkin kayak solusi dua negara, kemudian gencatan senjata yang kita lakukan pada kali ini, mungkin itu sebagian strategi Zionis Israel untuk bisa ini kalau kita bisa baca, untuk mengumpulkan kekuatan juga, apalagi gencatan senjata kan, ngasoh bahasanya ya kan, ngasoh bentaran ya kan, isi peluru dulu, ngasoh bentaran. Nah, habis itu gas lagi ya kan. Karena sebagai pembuktian bahwasannya ketika gencatan senjata itu, sedangkan saat ini pun sudah melirik ke tepi barat. Ya kan. Dan kata Bro Gusin, saya agak sepakat dengan Bro Gusin itu terkait tentang Zionis ini
yang dia inginkan tujuannya memang menguasai sepenuhnya. Ya kan, makanya nggak ada bahasa kompromi sebenarnya. Nah ini memang kita harus lebih lebih teliti, dan kalau boleh ya kan, kalau saya lihat ini merupakan bagian dari sebuah kekalahan kita kaum muslimin. Kalau misal kita mengiyakan solusi dua negara ini, ya kan, kenapa? Karena kan kita harus lawan sesuai itu kan, undang-undang dasar itu ya, yang dari Bro Guslin ya kan, menghapus penjajahan di atas dunia. Di atas dunia ya, nggak ada kompromi benar ya, yang seharusnya kita bantu kaum muslimin yang ada di Palestina untuk mengusir Zionis. Nah, terkait pemberitaan yang terakhir, yang akhir-akhir ini, Mas Muji, yang di Mesir, nah itu kan dikumpuli kata berawal juga tadi kan, ya, berkumpul tuh kepala-kepala negara kaum muslimin, ya kan, yang di situ ada, saya melihat judulnya mengecam. Loh, salah nulis tuh. Mengecam. Karena kondisi mencekam, mengecam. Jadinya. Kok dari dulu mengecam mulu perasaan. Ya kan? Setiap pemberitaan, kecam mulu, ya kan? Actionnya kapan? Gitu. Ya kan? Kapan nurunin pasukannya gitu loh. Kaum muslimin kuat loh, ya kan? Kalau kita lihat data itu paling banyak kaum muslimin. Gitu. Tapi seakan-akan seperti tak terlihat lah. Gimana Mas Muji menanggapi hal ini? Ya, yang terjadi di Mesir itu kan sebuah cara ya, cara Amerika. Untuk apa? Untuk menyerahkan pemulihan, renovasi Palestina kepada negeri-negeri kaum muslimin. Amerika angkat tangan dia nggak mau ngeluarin duit. Enak banget ya. Iya, dia nggak mau ngeluarin duit. Nah, negeri-negeri Muslim ini yang disuruh dia. Suruh ngumpulin duit, ya. Nah, tapi yang memimpin di situ adalah lembaga internasional yang dibentuk PBB. Tadi yang disebut ada Tony Blair dan kawan-kawan gitu. Untuk siapa? Untuk kepentingan Israel. Gitu. Jadi ini adalah jebakan yang ada di Mesir itu. Jadi jebakan untuk apa? Satu, legitimasi bahwa apa yang diidekan oleh Trump itu disetujui oleh para pemimpin-pemimpin itu. Diiyakan oleh pemimpin kaum muslimin. Gitu. Jadi nanti ini membuat citra gitu kan. Ini loh, pemimpin muslim ada semua mendukung Trump. Pada jebakan itu. Jebakan. Saya senang kata jebakan itu. Gitu. Jebakan. Yang kedua adalah jebakan untuk apa? Untuk mengalihkan tadi. Perhatian kah? Mengalihkan bagaimana memperbaiki kondisi Palestina itu tanpa mengeluarkan dana. Amerika nggak mau mengeluarkan dana. Israel apalagi. Jadi tunggu. Jadi ulah mereka terus kamu negeri kaum muslimin disuruh harus memperbaiki. Itu yang tadi dibilang apa tadi? Bodoh atau apa tadi? Itu. Nggak tahu tuh saya. Nggak tahu ya apa itu ya? Blok. Di blok. Jadi arahnya kan ke sana. Jadi legitimasi itu menjadi hal yang penting bagi Amerika. Dan kalau sudah diserahkan begitu, Amerika bisa nanti menagih kepada negeri-negeri itu. Mereka bisa menginjak kepada negeri-negeri, diinjak kakinya. Kamu ayo bayarin gitu. Jadi yang menghancurkan mereka Israel, tapi yang harus memberesin kaum muslimin. Company dong ya. Gitu. Itulah penjajah sebenarnya. Makanya kalau kita ini hanya sekedar wah ini kita damai gimana gitu. Itu kita rugi dua kali. Iya. Tanah diambil. Perbaikan kita sendiri. Belum korbannya gitu kan. Nah, terus apa menangnya dari kita? Nggak ada. Gitu loh. Jadi kalau sekarang kemudian ya ini kan demi perdamaian gitu. Oke, perdamaian, tapi perdamaian ala siapa? Gitu kan. Kalau damai mestinya penjajahnya pergi, itu baru damai. Ya. Karena yang membuat keributan itu si penjajah itu. Gitu. Iya, itu biang keladinya. Ya biangnya itulah. Itu yang diusir. Iya, yang diusir gitu baru itu damai. Gitu. Kok damai kita ini itu kan terjadi di dalam 20 poin Trump itu adalah poin deradikalisasi, demilitarisasi bagi Hamas, bukan bagi Israel. Oh, sebelah pihak dong. Loh iya, kan harus melucuti senjata Hamas di dalam poin itu. Jadi
proses deradikalisasi harus berjalan di situ. Tidak ada satupun poin yang menyatakan harus ya perlucutan senjata bagi Israel. Tidak ada. Bagaimana mungkin ini akan terjadi sesuatu yang membuat damai, yang satu bawa senjata, yang satu kagak. Itu bukan damai itu namanya. Itu bukan damai itu namanya. Namanya itu itulah premanisme gitu kan. Premanisme kolonialisme, penjajahan gitu. Jadi kayak begitu. Jadi ini memang sangat tidak adil. Nah, kalau dibilang sebagian orang kan bilang gini, ini strategi. Strategi dari kaum muslim. Gimana strategi? Dari mana strategi? Dari mana? Yang ada strategi? kita masuk jebakan itu. Yang ada masuk jebakan. Karena apa? Harus ingat bahwa yang namanya model perdamaian ini sudah berkali-kali. Ya, betul. Berkali-kali. Yang paling besar misalnya perjanjian Oslo antara tahun berapa itu kan? Tahun 1993. 93. Masih Yahudi dengan Yasser Arafat. Dan itu sudah jelas-jelas perjanjian Oslo itu adalah untuk menuju kemerdekaan Palestina. Jelas tuh. Jelas sekali itu. 93 tuh ya? 93. 32 tahun yang lalu. Iya. Dan apa yang terjadi? Bukannya malah merdeka. Gaza dipagerin. Terus wilayah-wilayah diambil semuanya. Grogoti tinggal sedikit. Dari 30 tahun tinggal sedikit akhirnya. Gitu. Padahal itu jelas-jelas ada perjanjian Camp David. Ya. Dan macam-macam lah. Terakhir kan gencatan senjata bulan Januari kemarin. Bulan Januari. Katanya ada 4 fase gencatan senjata. Fase 1 langsung selesai. Karena Pak Israel nyerang lagi gitu. Itu kan sudah nyata banget gitu loh. Apalagi sih kita percaya sama Yahudi itu, apa yang bisa dipercaya gitu. Jadi kalau sekarang kemudian ada perjanjian yang sebenarnya itu hanya coret-coretnya Trump saja, keinginan Trump saja untuk banyak hal. Tadi kan ada Trump itu lagi banyak pusing kalau ada menurut beberapa analisis, pusing Ukraina. Dia harus ngeluarin dana, harus mikirin ini. Belum lagi Laut Cina Selatan, militer Cina. Belum dalam negeri sendiri, Amerika sekarang di demo terus. Hari-hari ini gimana dia salah satu sementara diistirahatkan dulu dengan apa inisiatifnya Trump gitu. Ya, untuk apa juga meinikan warga dia. Kan warga Amerika sekarang mulai bergejolak juga gitu loh. Ya, tapi yang jelas bahwa dari pertemuan itu kita tahu bahwa para pemimpin kaum muslimin itu hanya jadi boneka. Tidak lebih dari itu. Ini yang menjadi bahaya sebenarnya. Loh iya. Yang tidak punya inisiatif kan? Kalaupun ada, wah ini inisiatif dari satu negeri tertentu. Bagaimana wong yang semuanya ininya Trump kok? Ya sebenarnya kan udah terlihat jelas ya. Ya bagi saya lah misalnya yang orang awam misalnya sudah jelas gitu kan. Itu berapa kali dibohongin kan gitu. Ya kan dari perjanjian kalau kita baca sejarah gitu kan, apalagi tadi Bro Grusin juga kan. Ya terkait tentang dua negara ya itu kan gitu kan. Ini kan semua ada strategi yang memang sebenarnya tujuan Zionis Yahudi itu memang untuk menguasai keseluruhan wilayah Palestina ya kan, dengan melakukan peperangan genosida itu ya kan, membumi hanguskan kaum muslimin di sana. Dan kalau ini seharusnya kan di mata para pemimpin kaum muslimin seharusnya itu tampak jelas. Yang seharusnya itu sudah tidak lagi melakukan langkah-langkah perdamaian atau langkah-langkah gencatan senjata dan sebagainya. Yang seharusnya dilakukan adalah ya bersama-sama kan mengirimkan pasukan untuk mengusir penjajah tersebut. Bro, awal terakhir karena waktu juga, apa yang mau kira-kira yang disampaikan? Iya, sebenarnya kalau kita mau memperhatikan lebih lanjut ya, selain faktor yang harus diutamakan terlebih dahulu kemanusiaan, karena kita tahu persis Gaza itu hancur sehancur-hancurnya ya. Dan tentu faktor kemanusiaan artinya gini, perlu banyak hal yang perlu dibantu di Gaza. Selama masa-masa sekarang ini, mari kita dukung setiap bentuk kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Satu. Yang kedua, kita sebagai kaum muslimin harus menyadari bahwasanya Gaza itu bukan masalah
masalah dalam negeri di Palestina atau masalah masalah pembahasan yang hanya bisa dibahas di kawasan wilayah negeri Arab. Tapi Palestina pada dasarnya adalah masalah kaum muslimin. Oke, masalah kita bersama. Masalah kita bersama. Dan dalam perlu digarisbawahi teman-teman semuanya, garis bawah kasih huruf tebal. Garis bawah huruf tebal. Ya, Oke. Israel masih menjajah. Nah, itu titik poinnya. Fakta itu. Fakta dan realitas yang harus kita siapkan dari sekarang adalah tidak sekedar kita kemanusiaan, tapi juga harus bantu fisiknya. Apa itu perlawanan kepada pihak Zionis, gitu. Yang ketiga, kita perlu menjelaskan kepada teman-teman semuanya, sohib-sohib semuanya, bahwasanya solusi yang ditawarkan oleh bangsa-bangsa di luar Islam dan bangsa-bangsa yang sebenarnya mereka justru mencari kepentingan di kawasan Syam itu adalah solusi dua negara yang itu tentu jauh dari kata Islami. Ya, jadi tidak akan selamat solusi ini karena pada dasarnya ada kemerdekaan yang dilakukan oleh Zionis dan ingat ya, Presiden Prabowo sudah ngomong kalau seandainya Zionis berani mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia akan berhak untuk buka atau menjalin diplomasi dengan Zionis. Ini menjadi titik tekan bagi saya bahwasanya Pak, mungkin Bapak perlu koreksi kata-kata itu. Oke. Ya. Sebelum nanti nilai ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa keluar. Aduh, ngeri. Aduh. Iya. Nah, sebelum keluar Bapak masih hidup, Pak Prabowo, Bapak punya kesempatan emas bukan sekedar memberikan perdamaian saja di wilayah itu. Tapi Bapak bisa memimpin kaum muslimin di seluruh dunia bukan untuk menjaga kemanusiaan, tapi membantu Gaza dan tepi barat menghukum dan membubarkan negara Zionis Yahudi. Karena nggak boleh ada negara itu. Betul. Karena itu milik entitas murni kaum muslimin. Jadi sorry banget nih guys, kita nggak mendukung solusi dua negara nih. Dan tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Karena pada faktanya kemerdekaan Palestina yang di kacamata barat itu adalah kemerdekaan juga yang mengakui kemerdekaan Israel juga. Gitu. Jadi murni di sana entitas yang berkuasa adalah kaum muslimin dan percayakan kepada kaum muslimin niscaya agama-agama selain Islam itu bisa hidup berdampingan kok. Gitu. Kita Islam, masa kita nggak yakin sama agama kita bisa mengontrol agama yang lain untuk tetap patuh kepada aturan dan berkesinambungan. Itulah wujud Islam rahmatan lil alamin gitu. Oke, itu pesan untuk para pemimpin itu ya. Mungkin keseluruhan Ya. mungkin. Nanti dipotong-potong ya. Disebar. Jam, potong jam. Dia katanya oke. Ya, pokoknya disebar. Iya, tapi Bila perlu sampai ke Pak Prabowo. Oke, insyaallah. Jadi Tag akun. beliau mendengar dan menontonnya insyaallah. Nah, untuk Bro Guslin, coba kasih sepil kasih paham kepada kaum muslimin, khususnya para pemimpin muslim dunia. Sepil. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan gitu kan? Iya, terkait dengan kasus ini sekali lagi masalah Palestina ini memang tidak akan pernah selesai sampai yang membuat masalah itu keluar dari Palestina. Nah, gitu. Kan cara mengobati pasien itu kalau dia terjangkiti virus atau kanker ya kankernya dihapuskan, dibuang gitu. Ya bukan malah dibagi dua tubuh kanker dengan tubuh manusia dipisah itu gitu, kan ya? gitu. Dipisah. Ya kan itu malah Oke. secara tidak langsung kita membiarkan kanker itu untuk menguasai secara keseluruhan tubuh kita. Nah, begitulah kaum muslimin Palestina. Ya kan ketika Israel itu dibiarkan ya Israel itu seperti kanker. Ya? Dia itu akan menguasai sedikit demi sedikit sampai hancurlah wilayah Palestina itu sebagaimana kanker menguasai tubuh. Nah, gitu. Maka yang dilakukan adalah mengamputasi kanker itu, menghilangkannya atau mungkin operasi terbuka lah begitu. Nah, siapa yang bisa melakukan operasi terbuka itu? Yang bisa melakukan operasi terbuka itu adalah tentunya orang-orang atau negara-negara yang memiliki kekuatan. Sebenarnya Pak Barat itu paham betul
Barat itu paham betul di mana titik kelemahan kaum muslimin itu. Titik kelemahan kaum muslimin itu hanya satu. Ketika kaum muslimin itu sudah tidak bersatu, maka disitulah titik awal kehancuran kaum muslimin. Dan ketika itu sudah terjadi, maka tidak ada satupun di mana kaum muslimin itu bisa menguasai wilayahnya sendiri. Dan itu yang terjadi bukan hanya di Palestina dan seluruh negeri-negeri muslimin. Dikuasai oleh siapa? Oleh Barat. Kenapa? Karena kaum muslimin itu lebih sibuk mengurus wilayah masing-masing. Itu yang disebut dengan kesatuan yang disebut kita, yang mungkin kita sebut dengan nasionalis saat ini. Nah itu sekatnya di situ. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kalau kita berkaca dengan solusi yang ditawarkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun kompromi terhadap para orang-orang yang memusuhi atau membunuh kaum muslimin. Itu tidak ada. Misalnya coba Allah itu menyebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah misalnya dalam ayat 191 disebutkan bahwa disebutkan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Disebutkan maka perangilah mereka orang-orang yang memerangi kalian begitu. Ya, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum begitu. Dan usirlah mereka. Ini kata-katanya ini jelas nih. Usirlah mereka di mana, di tempat yang mereka kalian itu diusir. Artinya ketika para penjajah itu datang, orang-orang yang membunuh, menyerang, memusuhi kalian, ketika itu terjadi maka yang dilakukan itu bukan berdamai. Yang dilakukan itu adalah memerangi mereka sampai mereka takluk, tunduk. Memerangi ini di sini bukan artinya membunuh. Ya kalaupun terjadi peperangan dan ada pembunuhan itu konsekuensi dari perang. Ya perangilah mereka sampai mereka tunduk dan patuh kepada kita, kepada kaum muslimin. Dan usirlah mereka kalau memang sudah tidak bisa, usirlah mereka. Itu pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Allah memerintahkan seperti itu, Rasul mencontohkan juga seperti itu. Sebagaimana dicontohkan ketika di Madinah, ya orang-orang Yahudi itu kemudian berkhianat kepada perjanjian. Kan berapa kali nih perjanjian Yahudi itu semuanya dikhianati itu. Ada namanya perjanjian Madinah pada itu piagam Madinah. Siapa yang mengkhianati pertama? Orang Yahudi. Kemudian apalagi yang mengincar kepala Rasulullah SAW untuk membunuh Rasulullah dengan batu? Siapa? Orang Yahudi. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Ya udah kita damai aja. Antum ambillah sebagian dari wilayah Madinah. Enggak. Dilakukan maka mereka itu diperang, diusir. Bani Quraidah diusir dari situ ya. Bani Nadir semuanya diusir tuh. Termasuk yang terakhir itu Bani Khaybar. Dihabisi ditaklukkan pada saat itu, bukan dibunuhi tapi ditaklukkan, ya kan, pada saat itu diperangi mereka sampai mereka itu takluk tunduk kepada Islam. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita tiba-tiba di masa saat ini sok-sokan kita menganggap wah Yahudi itu mah baik, mereka itu akan mengasihanilah gini dan gini dan gitu. Kita sudah tahu sejarah orang Yahudi itu tidak akan pernah menepati setiap janji yang mereka ungkapkan itu. Dan itu dilakukan oleh Yahudi. Tabiat Yahudi atau pengkhianat, munafik, dan orang-orang yang selalu mengkhianati setiap apa yang disepakati di antara mereka. Dari dulu itu ya? Dari dulu. Maka tidak heran sampai sekarang mereka akan terus mengkhianati apa-apa yang telah disepakati. Apalagi itu hanya perjanjian yang itu perjanjiannya lemah. Apa itu perjanjian lemah? Seperti saat ini hanya sekedar teken kontrak di atas kertas yang tidak ditodong senjata gini. Enggak. Dulu saja itu di bawah tekanan kekuatan Islam itu mereka tetap mengkhianati Madinah. Apalagi saat ini tidak ada tekanan kekuatan. Siapa yang bisa menghalangi mereka? Gitu. Makanya seluruh kalau kita lihat banyak sekali itu petisi-petisi, apalagi yang dilakukan oleh PBB itu pada saat itu resolusi PBB ratusan, itu mereka tidak anggap. Kenapa? Karena itu bukan todongan senjata, itu hanya di atas kertas doang, itu mah gampang dikhianati. Wong dengan todongan senjata saja mereka mengkhianati, apalagi dengan sekedar teken di atas kertas, itu nggak efek bagi orang-orang Yahudi. Maka sekali kami sampaikan tidak ada jalan yang bisa ditempuh untuk menghancurkan, untuk memerdekakan hak secara hakiki Palestina itu. Hanya dengan apa? Hanya dengan memerangi orang-orang yang membunuhi negeri-negeri Muslim termasuk Palestina itu. Iya. Nah itu yang kita inginkan. Kalau memang tidak bisa, karena sebenarnya selalu kita tawarkan kembali kepada Islam, kembali ke Islam. Kalau Islam belum datang, maka kami sampaikan kepada seluruh wilayah-wilayah negeri-negeri Muslim, orang-orang Arab terutama yang paling dekat dengan Palestina, maka kirimkanlah tentara-tentara kalian, usir secara total tuh orang-orang Yahudi itu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali itu. Selama itu tidak terjadi, maka lihatlah kehancuran negeri-negeri Muslim, termasuk terakhir nanti itu bukan hanya Palestina, bisa jadi akan menguasai secara penuh
di Timur Tengah itu oleh orang-orang Yahudi. Oke. Itu bisa jadi. Kita hanya bisa mengatakan bisa jadi. Ya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Ya betul. Apa namanya memang negeri-negeri muslim yang terdekat ya, yaitu yang memang yang harus mengirimkan pasukan lah. Jangan terlena dengan ya ini kan ini strategi dari dulu lah, perjanjian, gencatan senjata ya kan. Kita cuma bisa kaum muslimin di berbagai negara, pemimpin hanya bisa apa namanya? Kecam. Ya kan? Kecam mulu. Ayo terakhir Mas Muji. Ya memang kalau Palestina pengen merdeka harus kembali kepada jati dirinya dulu. Oke. Satu, secara historis. Secara historis Palestina itu adalah miliknya kaum muslimin. Bahkan pendeta Sopronius dalam perjanjian Umayyah itu kan meminta kepada Umar bin Khattab yang menaklukkan Al-Quds dulu pertama. Pendeta itu uskup ya, kalau sekarang uskup agung itu, dia minta agar tidak ada orang Yahudi ada di sini. Gitu kan? Dia udah tahu tuh tabiat orang Yahudi soalnya. Iya, udah tahu dia. Makanya kadang-kadang kalau ada orang Kristen kok pro Yahudi agak aneh juga. Nah. Secara historis enggak. Bertentangan dia Yahudi dengan Nasrani itu dulu. Sangat gitu. bertentangan. Sangat bertentangan. Jadi kembali kepada secara historis, dia adalah wilayah kaum muslimin. Dan dia dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Nah itu secara historis. Maka kalau dia ingin bebas sebebas-bebasnya, harus kembali kepada awalnya dulu sebagai wilayah kaum muslimin. Gitu. Yang kedua secara faktual, fakta tadi sudah diceritakan Bro Guslin. Fakta yang terjadi sekarang sama sekali tidak memberikan kebaikan kepada Palestina. Sekarang aja perdamaian. Gaza yang sebelumnya dipagari tembok tinggi itu sekarang dikuasai Yahudi 58% Gazanya. Bukan Palestina. Ini baru Gaza doang gitu. Nah, artinya dia sudah mencaplok 58% sejak perang 7 Oktober kemarin gitu. Maka secara faktual merugikan Palestina. Nah, secara imani tadi bahwa kita tidak boleh berdamai dengan musuh, gitu kan? Nah, terus gimana? Ya kita ini harus melawan musuh, mengusir. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengumpulkan kekuatan kaum muslimin. Jihad harus dikobarkan. Jadi kita harus kembali kepada tafsir Islam tentang jihad yang benar. Yang sekarang itu jihad itu sudah diambil tafsirnya oleh Barat. Ya, sehingga jihad itu jadilah ekstremis. Jihad itu bukan lagi perang. Tapi jihad itu adalah bersungguh-sungguh, macam-macam ya. Belajar. Padahal jihad itulah yang paling ditakuti. Dibalik kenapa genosida sekarang mengenai anak-anak? Iya. Karena dia tahu yang dulu anak-anak yang sekarang dididik oleh Syekh Yasin itulah yang memusuhi mereka sekarang. Makanya dia lakukan pembunuhan, lakukan pelaparan. Supaya apa? Supaya anak-anaknya itu hilang. Tidak ada generasi yang nanti jadi mujahid yang luar biasa. Bayangkan, bukan negara tapi bisa melawan negara. Karena apa? Ada semangat iman. Dan itu yang ditakuti. Israel itu sangat takut dengan perang sebenarnya. Makanya sekarang kan sebenarnya pada takut juga. Tentara cadangan udah pada nggak mau perang. Ya kan? Pada mengundurkan diri, pada ini semuanya takut perang. Mereka takut mati. Sementara generasi muslim ini dia bersemangat untuk syahid. Gitu. Dengan jihad itu. Dan jihad itu kalau dikobarkan oleh kaum muslimin dengan tentara-tentaranya, Masya Allah, kebirit-birit mereka. Nah ini yang sekarang hilang. Nah makanya ini tadi pesannya Bro Awal ini. Masuk. Pemimpin kaum muslimin harus jadi laki-laki, gitu kan?
Meskipun Biar jadi maung. jadi maung yang benar gitu ya. Biar aung. Nah, yang penting juga bagi kita kaum muslimin jangan terbawa oleh kampanye Barat, apalagi kampanye Israel, apalagi juga kampanye pendukung-pendukung Israel. Mereka itu adalah menebar racun di tengah-tengah umat. Ini yang harus kita waspadai. Kita nggak boleh terpengaruh. Tak boleh terpengaruh. Ya itu Sebenarnya kita kaum muslimin itu mampu menghancurkan Israel. Mampu. sangat. tidak Nggak usah banyak negara, satu negara aja cukup. Yang terdekat apa coba contohnya? Mesir, Mesir. cukup. Cukup. Apalagi Saudi, Apalagi naik sama Turki. Turki, apalagi. Selesai itu. Selesai. Tinggal putus saluran minyak. Yang Selesai. penting kita harus mengobarkan Semangat jihad. itu. Fisabilillah. Fisabilillah, jihad dengan sebenar-benarnya jihad. Kuncinya di mau, bukan tidak mampunya tapi tidak mau. Mau kagak kan gitu. Iya. Nah, itu dia. Udah mau aja udah. Kan itu. Jadi itulah memang yang gak ada kata lain lah gitu kan. Kita harus kirimkan pasukan, kobarkan semangat. Jangan sampai kalah seperti Presiden Kolombia. Waduh. Presiden Kolombia itu dia terus terang mengajak dunia mengirimkan tentara untuk mengusir Israel. Padahal dia bukan Muslim. Suara kayak gini nggak ada. Masa kalah sama negeri yang bukan negeri Muslim. Iya. Bahkan yang cukup menarik itu Presiden Kolombia itu ikut serta aksi di Amerika Serikat. Iya. Luar biasa. Sampai visanya dicabut. Sampai bisa nyicap. Luar biasa. Nah, itu sebagai contoh juga. Contoh juga yang harus kita lakukan. Sebenarnya kan kasus yang di Palestina ini bukan hanya sekedar terkait tentang Islam itu sendiri ya kan. Tetapi ada kemanusiaan juga di situ. Makanya kan di luar sana itu banyak sekali masyarakat sudah keterlaluan sebenarnya. Yang bukan Muslim tetapi ikut demo lah, ikut menyuarakan agar dibebaskan. Agar perginya lah Zionis itu. Ya terakhir nih Mas Ihsan. Teman-teman pengen tahu banget bagaimana sebenarnya posisi media umat terkait dengan ini. Beli tablet media umat yang terbaru. Harganya murah meriah. Nah, di situ ada pesan-pesan dari Mas Muji. Kenapa kita harus menolak solusi dua negara? Silakan komen. Judulnya pas juga masih. Palestina masih dijajah. Silakan komen yang butuh ya kan, biar nanti bisa kita bantu. Biar kita nggak FOMO ikut-ikutan mendukung solusi dua negara. Oh iya, jadi kita punya tahu kenapa kita nggak setuju dengan ini, kita punya tahu dasarnya. Sehingga kita punya pegangan. Terima kasih semuanya, terima kasih Bro Awal, terima kasih Mas Muji, terima kasih Bro Guslin. Sehat-sehat semuanya, mudah-mudahan nextnya kita bisa berjumpa lagi, ngobrol bareng lagi ya kan, karena memang waktunya juga dan kita harus menyelesaikan tugas kita masing-masing punya deadline masing-masing. Sekali lagi terima kasih, dan teman-teman semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan Dikejar Deadline. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.